Ya, Gue pagi masih kerja nih, gue ngajar hari Sabtu masih ingat banget gue ngajar dari jam 7 sampai jam 11 siang. Tiba-tiba jam 12 dapat telepon, jam 1 udah di rumah sakit gue. Keren. Selesai jam 5 langsung ke JCC, langsung tanding. Yang ngidein lu untuk tiba-tiba udah Gi, nih sekarang ikut MMA aja, apakah ada orang nggak yang bilang kayak ini prospek baru atau lu sendiri kayak ayolah coba aja karena lagi lumayan gede kan, UFC baru mulai mulai mainstream gitu kan. Iya, waktu itu sih momennya sih belum orang tahu akan MMA seperti sekarang ya. Iya. Taunya ya udahlah ikut tanding aja. Iya. Gue tanding, akhirnya tanding. Gue tanpa belajar. Kalau MMA kan harus punya ground fighting. Gue nggak ada tahu namanya ambar, namanya apa, gue nggak tahu. Itu bener-bener lo ada latihan juga. Taunya gue cuma basic pukul tendang dan lari. Larinya itu loh. Lari Ya kan? Dan gue nggak tahu bagaimana menghindari takedown orang ketika di pas posisi takedown bagaimana, gue nggak tahu. Ya udah akhirnya gue terjun di dunia MMA seperti itu, dan lambat laun gue akan pasti belajar ground fighting ya, sedikit-sedikit ya. Itu gimana Gi rasanya Gi pas pertama kali lu fight MMA gitu loh, yang kayak misalnya kan dari boxing terus ke kickboxing ke Muay Thai gitu, itu kan nggak beda jauh, cuma nambah tendangan. Terus rasanya tuh gimana tuh kayak lu tiba-tiba main MMA gitu? Ya buat aku sih biasa tanding ya. Buat aku sih sama ya sebenarnya. Sempet kaget nggak pas? Secara mental Iya, sama. Secara mental sama ya. Kita nih udah melakukan fighting udah sering gitu kan, maksudnya. Oh ya, dia lawan, saya juga latihan gitu. Sama-sama punya skill dan punya senjata masing-masing. Iya. Ya mungkin gue punya pukulan, gue punya tendangan. Ya udah di situ. Tanpa gue sadari, ya gue tetap kurang. Kalau untuk di MMA gue harus belajar lagi gitu loh. Iya. Emang gitu. butuh proses ya. Butuh proses. MMA nggak bisa langsung melejit orang langsung di atas, men. Orang akan tahu basicnya apa, kan dipelajari di situ. Tapi gue lihat emang lu tuh orangnya coba dulu, pikir belakangan. Yang penting main aja dulu, ya kan. Modal nekat. Tapi menurut gue Egy bisa jadi Egy kayak sekarang gara-gara nekatnya sih. Iya. Padahal kenapa enggak? Dari situlah gue punya kayak gitu ya. Emang dari dulu gue udah super warrior, men. Nekat. Lo bayangin aja, men. Lo kalau pikir Ninja dari warrior. motor itu orang yang 15 mundur, gue malah maju. Iya. Lo bayangin masa segitu bayangin gue majuin aja. Iya. Ya udah dari situlah emang gue udah terbentuk dari situ kali ya. Jadi mental motor lu tuh dibawa ke arena. Iya. Tapi yang udah siap. Iya. Apalagi kalau udah namanya mandi darah mah udah biasa, men. Iya. Kalau kayak Egy gitu kan enak ya, mentalnya udah jadi emang tinggal ngasah fisik aja. Ngasah teknik aja. Iya. Yang penting mungkin kebalikan kayak gue ya kali ya. Latihan teknik tapi mental Iya. Kenapa? Gue pernah bertanding last minute. Dan sering gue lakuin itu last minute. Sering. Ini kita baru mau ngomongin kita baru mau ngomongin. Iya, ini kan lu abis fight lawan Hieronymus, kebetulan ya nggak kurang beruntung lah ya gitu. Abis itu dapat kesempatan lagi, itu main di silat bebas di The Breeze, di BSD. Nah, di fight itu Egy menang cepet tuh, KO. Nah di situ udah mulai terbentuk tuh kayak, Egy kalau di MMA pukulannya kencang nih gitu. Tapi sebelum gue lanjut ke ngomongan last minute ini nih, lu main one silat dulu apa? Main one silat dulu. Ya? 2016 juga itu. Iya. Karena saya bisa tanding tuh sebulan bisa 2 kali 3 kali. Lo bayangin. Ya kan? One silat itu yang di Malaysia ya guys ya? Iya. Muay Thai di Malaysia, one silat di Malaysia itu lebih sering ke Malaysia. Orang Malaysia dibilang Muay Thai itu nak Muay. You tahu Egy tak Indonesia? Semua orang tahu. Mungkin orang timnas Muay Thai yang sering tanding di SEA Games tuh pasti tahu nama saya, Egy Indonesia. Kenapa you tak fight Egy di Muay Thai? Mantap. Ya kan? Iya. Karena apa ya? Mungkin mereka memakai lebih yang atlet-atlet Indonesia lebih yang muda-muda ya kan? Mungkin ada batasannya. Sekarang Muay Thai kan aturannya ya kan, Muay Thai di bawah 23. Jadi di atas 24, 25, 26 nggak bisa main lagi di Muay Thai amatir. Akhirnya saya udah pro aja gitu. Kalau kayak one silat gitu transisinya nggak susah ya, kayak Muay Thai sebenarnya. Semi MMA sedikit. Ya. Cuma lu harus disuruh kembangan ya awal-awal. Cuma pembukaannya pakai ada kembangan namanya silat ya kan. Di situ ada kembangan. Lu main ngasal. Ya gua ngasal aja kembangan gitu.
itu mungkin ya gua sedikit belajar ya, mana lagi gimana nih kembangan nih, oh begini oh cuma 3 langkah 4 langkah aja udah selesai. Ya udah akhirnya belajar kembangan di situ lah, akhirnya belajar kepepet tetap tandingnya juga di dunia baku pukul kan? Pukul tendang. Kalau emang ground fighting bisa pukul ya pukul. Paling andalannya cuma ketika lawan di bawah bisa mukul, ya udah kita punya pukulan ground fighting aja udah. Akhirnya di situ. Di situ lu bareng sama Mustadi. Ya Mustadi gue masih ingat tuh. Sama Dodi ya. Dodi, Fajar. Ryan juga ya. Ryan Febriza. Ya Ryan Febriza ya. Betul. Itu one silat tuh. Bareng iya apa berangkatnya bareng tuh kalau nggak salah tuh inget gue. Kebetulan waktu itu saya bareng. Cuma kalau mereka tuh ada manajemen yang bawa untuk menyalurkan ke one silat. Kalau saya personal. Oh, lu saya personal, independen. Kalau Indonesia kan dulu kan banyak kan anak-anak bos ya kan, si Sandy bos, Bandung lah. Jadi mereka nyari pasukan Indonesia untuk bertanding di one silat, dan saya nggak lewat mereka, saya langsung ke CO-nya langsung. Oh gitu. Itu one silat kita nggak ada yang menang ya? Siapa yang menang? Pokoknya yang sempet jebol tuh Mustadi deh. Habis itu Mustadi cedera. Dia sampai semifinal. Atau sakit cedera atau sakit. Semifinal dan waktu itu bulan apa ya? Pertengahan tahun dan finalnya itu di bulan akhir tahun. Iya. Finalisnya di akhir tahun. Akhirnya Mustadi nggak bisa tanding, bisa mungkin sakit diganti gitu. sama siapa gitu. Orang-orang kan kaget, orang-orang Indonesia yang lain. Kok Egy ada tanding juga? Mereka nggak tahu kalau saya lewat sendiri. Iya. Personal, udah Egy ikut juga gitu bilang. Tahu. Iya. Keren. Nah, ngomong-ngomong baru nih, udah Egy kan udah pengalaman udah banyak nih ya. Jadi sambil minum kopi dong. Oh, silakan. Kopi luar biasa kopi. Nah, jadi setelah itu dia baru nih mulai MMA, tiba-tiba ada suatu kejadian nih di One Championship nih. Kebetulan gue saksinya nih. Jadi seseorang ada sebut nggak nama fighternya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kali sebut aja. Jadi waktu itu Rizky Umar ya, untuk kalian yang nggak tahu namanya, Kong, kalau dipanggil Kong ya di One FC itu Rizky Umar itu fight pertama di One Championship. Harusnya itu ngelawan Alex Batubara. Alex apa Arnold? Alex dulu. Okay. Karena gue yang nemenin Alex di hotel juga tuh. Karena juga adalah hal-hal konyol di luar kejadian ini ya. Jadi gue nggak bakal lupa tuh hari itu. Nah jadi si Alex ini, jadi di One tuh ada proses kita harus medical check up segala macam kan. Nah terus si Alex ini ternyata tiba-tiba dibilang, nggak bisa fight karena ada penyakit lah gitu kata bilangnya. Ada cek medical yang tidak lolos. Iya, cek medical nggak lolos. Kebetulan Arnold tadi ya yang gagal. Enggak deh, ya Arnold yang gagal. Terus kebetulan Alex juga nemenin dia dan ternyata seberat juga. Kalau mereka berdua Alex Arnold tuh Diaz Brothers Indonesia lah gitu. Mantap karena dua-duanya emang jago fight gitu loh. Pada circa 2013-16an lah itu emang dia selalu deh tuh dibilang. Yang lebih lucu lagi nih ya, fun fact, kalau mereka fight tuh ada bokapnya. Bokapnya kalau misalnya anak menang selalu teriak anak aing tuh gitu. Yang lebih lucu lagi ada teman gue namanya Benjamin Cesario, kan bokapnya teriak anak aing. Oben gini, bapaknya Alex namanya Aing. Kayak anjing lah Ben, tai banget. Nah, balik lagi terus mereka berdua ini ternyata gagal medical check up. Sama penyakitnya gitu. Terus kayak itu tuh udah deket-deket lah, udah Sabtu pagi. Pokoknya jam 6 sore tuh udah event gitu loh. Wah gila juga ya. Nah seorang Egy Rosen ini jam 11 pagi tuh masih ngepetin orang. Masih jab straight. Waktu itu saya masih mengajar ya. Mengajar di salah satu tempat gym lah. Gym lah. Dia masih jab straight. Terus tiba-tiba kayak jam, kita tuh pusing tuh di hotel tuh kita pusing nih siapa nih ganti nih gini. Nah terus bos kita nih, bos Indo Gym nih Pak Marta nih langsung telepon, Egy siap nggak One Championship gitu. Lawan Rizky Umar. Egy langsung siap Pak. Mungkin emang sengaja dia nelfon Egy karena dia tahu Egy itu paling nekat kali ya orang. Gimana tuh satu lagi momen juga sih buat saya. Kapan lagi ya? Kapan lo mau tanding, lo masalah urusan
menang kalah nomor 2 men. Iya, kesempatannya itu loh. Kesempatan lo, orang bisa nunjukin dulu lo skill lo sampai di mana gitu. Dibilang ya gue nekat banget. Tanpa orang mau bertanding latihan tuh bisa berbulan-bulan. Gue cuma nggak tahu kalau gue mau tanding besok, gue nggak tahu. Last minute itu juga, ya ayo gue bilang. Gue jabanin tuh. Dari situlah gue jam ya. Jam berapa ya? Gue ke rumah sakit tuh jam 1-an kan. Iya, dia tuh ke rumah sakit jam 2. Pokoknya jam 2. Gue masih inget tuh jam 2 Egi bilang udah di rumah sakit nih, udah sama orang One. Udah tuh kita udah aman. Habis itu jam nunggu hasil. Kita udah nunggu hasilnya oke. Kita udah di JCC. Tadinya kirain Egi hasil selesai kita berangkat bareng di hotel. Ternyata enggak. Belum selesai, masih belum selesai. Jadi dia pas udah selesai dia naik roto naik motor ke JCC. Anjrit. Udah gitu masuknya bukan lewat backstage lagi, lewat entrance depan. Terus gue kayak bilang jemput Egi. Ya udah itu kisaran jam berapa Egi? Jam 5 jam 6 lah ya. Pokoknya acara tuh mulai jam 7. Lah tujuan 7-8 lah. Gue sekitar jam 6 itu. Soalnya gue selesai medical dan menunggu hasil itu jam 5 sore. Dari jam 5 sore gue menuju ke JCC itu. Iya. Terus yang saking keren, jadi sampai Egi di photoshoot-in sendiri di JCC. Dan langsung bener-bener tiba-tiba photoshoot dulu Egi di JCC. Terus grafiknya langsung muncul. Iya. Jadi ya terus kayak One kayak berterima kasih sama Indo Gym juga tuh pas pada saat itu. Tapi gue juga penasaran juga nih Gi. Pas lu fight lawan Kong itu juga fightnya bukan fight yang asal lu fight terus lu kalah cepet gitu, enggak, emang adu jotos. Egi sampai berdarah di mana-mana gitu. Itu emang lu pas fight, pas masuk cage nih, walk out, lu emang mikir gua habisin bensin gua atau gua ngasih performa terbaik, atau emang in the moment aja tiba-tiba lu begitu? Sebenarnya sih lah ini saatnya lah, ini momen kamu Egi, lo menang kalah nomor 2, yang penting lo tunjukin. Dari situlah. Dan akhirnya dapat bonus dia lumayan. Bonus. Ya orang bilang lumayan juga sih bonusnya ya kan, lo bisa tanding dalam last minute tiba-tiba lo ngasih performan yang oke lah, gue dikasih bonus dari One gitu. Dan di hari itu juga Egi sama orang daleman One nih, sama kayak Rick gitu-gitu. Teringatnya dengan Egi fight ronde 1 bakbuk itu yang sampai hampir kalah tuh orang, sampai hampir jatuh tuh pas fight itu. Dan asiknya juga Egi dikasih rematch lagi langsung dalam kisaran berapa bulan itu tuh? 3 bulan. 3 bulan dari bulan Januari ya sekitar 3 bulan ke depan. Gue dikasih rematch dan kebetulan salah satu tangan kanan saya ada sedikit patah dikit. Itu saya menunggu bulan selesai, akhirnya saya November dikasih rematch sama Rizky Umar. Ini untuk ilustrasi aja, kalau di UFC itu banyak banget fighter yang show up on short notice gitu, kayak contohnya Al Iaquinta gitu. Terus kan Belal Muhammad. Nah itu biasanya orang-orang yang kayak H-1, H-2, H-3 terus kayaknya dipuji-puji banget. Ini H- berapa jam anjing? Berapa jam? Iya 6 jam lah H-. Katanya Al Iaquinta nih kayaknya kesatria banget, Braveheart ini berapa jam anjir. Mungkin untuk orang yang gak pernah fight gak relate ya, cuma untuk fighter tuh sumpah deh, kalau gue sih gak mau sih. Kayak nyerahin nyawa ya. Iya. Gue sih gak mau. Lawan, lo tau gak, percaya gak? Mereka tuh mau tanding berbulan-bulan latihan. Iya. Gue sedangkan gue gak tahu kemarin juga gue lagi ngapain. Tiba-tiba besok pagi tanding ya kan. Gue gak bakal mau. Sebulan pun aja gue udah mikir-mikir. 2 minggu apalagi. Iya. Ini 1 hari. Kurang dari sehari. Kurang. Setengah aja. 6 jam men. 6 jam hitungan ya. Itu gila sih. Itu gila 6 jam tuh bukan yang kayak Egi bangun pagi terus gak ngapa-ngapain loh. Egi masih ngepet loh. Iya. Capek loh ngepet, orang tuh capek. Itu 6 jamnya itu menunggunya tuh buat cek medikal. Iya, buat cek medikal. Ya kan. Bukan untuk istirahat. Jadi gue dalam 1 hari itu mau tanding tuh gak ada istirahat dan gak ada tidur. Lo bayangin loh. Gue pagi masih kerja nih, gue ngajar hari Sabtu, masih ingat banget gue ngajar dari jam 7 sampai jam 11 siang. Tiba-tiba jam 12 dapet telepon, jam 1 udah di rumah sakit. Keren. Selesai jam 5 langsung ke JCC, langsung tanding. All out aja sih buat saya sih, menang kalah nomor 2 gue liat. Itu emang ilustrasi gimana mental geng motor dibawa ke oktagon. Nah tapi kalau si Egi ini emang karir One-nya tuh emang asik sih gitu. Abis dia menang lawan Rizky Umar juga, fightnya juga seru juga, dibawa ke ronde ketiga. Karena dia entertaining abis juga itu
yang salah satu highlightnya juga dia KO ini dikalah itu. Dia dikalah. Di fightnya dikalah. Dia KO-nya bener-bener mutlak gitu loh dan telak banget ya. Dan ya Indonesia Malaysia lumayan agak panas gitu loh ya. Panas. Dia olahraga manapun lah mau bola mau apa gitu loh. Kayaknya momennya pas di situ ya kayaknya. Iya. Gue masih ingat banget tuh, gue lawan Malaysia tuh, antara itu dia pertandingan yang udah gimana kenapa yang malam-malam itu ya lumayan lah, udah banyak tahu lah gitu. Kayaknya pas momennya itu pas gue lawan Malaysia di situ. Sorry, gue lupa di mana nih? Jakarta. Berarti penontonnya ini banget. Rame banget. Indonesia ada yang pokoknya teriak Egi terus wah gila. Oh, gue nggak nonton. Salah satunya gue juga bawa supporter paling banyak. Iya. Nah, kebetulan ya kan, gue kan ngajar salah satu kampus-kampus di Jakarta ya kan. Dari situlah saya infokan, besok mau tanding nih. Ya udah coach, kita kasih tiket, rame-rame nih datang. Iya. Ya akhirnya pada datang, ya udah.